Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arifa dengan nomor induk mahasiswa 240201020358 dari kelas MJ701 Prodi PJJ1 Manajemen. Adapun tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait hubungan industrial dalam kasus PHK massal yang terjadi pada perusahaan Tokopedia dan TikTok Shop di Indonesia. Baik, yang pertama-tama saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Pada akhir tahun 2023 terjadi akuisisi besar-besaran di sektor digital, yaitu saat TikTok melalui ByteDance mengakuisisi Tokopedia. Proses integrasi ini berdampak langsung terhadap struktur organisasi kedua perusahaan. Sejak Juni 2024 hingga pertengahan 2025 tercatat lebih dari 450 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Alasan yang dikemukakan adalah efisiensi dan restrukturisasi pasca merger. Untuk selanjutnya yaitu isu hubungan industrial. Permasalahan muncul karena proses PHK tersebut dilakukan tanpa dialog sosial yang memadai. Tidak ada negosiasi kolektif dengan pekerja dan serikat buruh pun tidak dilibatkan secara formal. Pekerja hanya menerima kompensasi sesuai undang-undang tanpa ada jaminan transisi karir atau pelatihan ulang. Ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja di sektor startup digital. Selanjutnya yaitu analisis teori hubungan industrial. Pada kasus kali ini, saya menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama, teori tripartit, yaitu hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Dalam kasus ini, tidak terlihat adanya komunikasi aktif dari ketiga pihak. Lalu yang kedua, absennya negosiasi kolektif. Padahal ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan kekuasaan antara manajemen dan juga pekerja. Lalu yang terakhir itu dari sisi hukum. Ketenaga kerjaan perusahaan memang mengikuti standar formal, tetapi secara etis dan juga sosial, prosesnya dianggap sepihak. Selanjutnya yaitu dampak terhadap stakeholder. Dampak dari PHK massal ini sangat luas. Yang pertama, bagi pekerja itu tentu saja kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan juga keamanan sosial. Lalu bagi perusahaan, meskipun berhasil memangkas biaya, tapi reputasinya menjadi sorotan publik. Lalu yang terakhir yaitu untuk bagi masyarakat. Meningkatnya pengangguran dan juga keresahan sosial menjadi konsekuensi yang nyata bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi penyelesaian konflik. Maka dari itu diperlukan strategi penyelesaian yang lebih manusiawi. Beberapa langkah yang saya rekomendasikan yaitu yang pertama, melibatkan serikat pekerja dalam proses PHK secara formal. Lalu yang kedua, membuka dialog tripartit antara manajemen, pemerintah, dan juga buruh. Lalu yang ketiga, menyediakan program reskilling atau pelatihan kerja ulang. Dan yang terakhir yaitu melakukan mediasi secara adil jika terjadi ketidaksepakatan. Selanjutnya itu rekomendasi dan juga solusi. Selain strategi jangka pendek, saya juga mengusulkan solusi jangka panjang, antara lain yang pertama, pemerintah harus mendorong terbentuknya serikat pekerja digital. Lalu yang kedua, perlu ada regulasi startup yang berpihak pada pekerja. Yang ketiga, edukasi hak-hak ketenaga kerjaan perlu ditingkatkan terutama di sektor digital. Lalu yang terakhir, setiap merger dan akuisisi wajib melewati review dampak sosial ketenaga kerjaan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hubungan industrial yang harmonis tidak bisa dibangun hanya dari sisi hukum ataupun ekonomi semata, tetapi juga harus dibangun atas dasar keadilan, dialog, dan juga partisipasi pekerja. Kasus Tokopedia dan juga TikTok Shop harus menjadi pelajaran bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan martabat pekerja. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.